Jangan percaya pejabat kalau dia janji-janji sumpah jabatan, padahal janji nikahnya aja nggak beres. Bapak Ibu percaya atau tidak? Salah satu hal yang manusia lakukan yang paling menyakiti Tuhan, persoalan perkawinan. Anda boleh cek. Salah satu hal yang manusia lakukan di hadapan Allah tanpa mempedulikan Allah, menyakiti Allah adalah persoalan perkawinan. Persoalan keluarga. Lembaga pertama, lembaga tertua yang didirikan Allah di planet ini namanya keluarga. Dan keluarga pertama itu, keluarga Eden, telah gagal mencapai sasaran Allah. Makanya kenapa dia datang, mujizat pertama dia lakukan di perkawinan. Anda cari mujizat pertama Yesus buat di acara apa? Acara nikah. Berarti Tuhan Yesus melihat pernikahan secara serius. Maka kalau ada pengikutnya yang mengikuti dia dan lihat pernikahan tidak serius, ini bahaya. Kita jangan ikut itu artis-artis. Mau infotainment media sosial, aduh beritanya kawin cerai, sesuka hati. Salah satu hal yang paling manusia bikin sakit Tuhan, urusan menikah. Makanya saya bilang, jangan percaya pejabat kalau dia janji-janji sumpah jabatan, padahal janji nikahnya aja nggak beres. Janji yang paling suci di hadapan Allah tuh janji nikah. Waktu kita nikah tuh kita janji sama Tuhan, bukan pendeta. Ya saudara yang sudah gagal apa boleh buat? Bertobat, andalkan Tuhan. Tapi saya khotbah ini khusus buat anak-anak muda saya, ini kasihan. Yang belum nikah, yang mau ancang-ancang mau nikah. Saya keras sama mereka. Makanya kami bikin talk show 2 minggu berturut-turut topik itu. Tanya jawab apapun, kita buktikan secara kitab suci. Kejadian 6 mulai ayat 1 dan 2. Sini ada terjadi perkawinan yang kemudian tambah menular lagi, melahirkan penjahat-penjahat. Mari kita lihat urut-urutannya. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Catat istilah pertama, anak-anak perempuan. Nanti saya jelaskan. Ayat kedua. Maka anak-anak Allah melihat. Pertama di Kejadian 6 ayat 1 istilah anak-anak perempuan. Kejadian 6 ayat 2 anak-anak Allah. Terjadilah perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan tadi. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu. Siapa yang mereka sukai? Saudara-saudara, kita akan pelajari siapakah yang dimaksud dengan anak-anak perempuan dan siapakah yang dimaksud dengan anak-anak manusia dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2 ini. Siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak perempuan? Saudara, anak-anak Allah adalah grup orang saleh, keturunan dari anaknya Adam yang bernama Set. Sedangkan anak-anak perempuan adalah grup keturunan orang-orang jahat, orang-orang tidak beriman yang berasal dari Kain. Terjadilah perkawinan campur ini, saudara-saudara. Adapun orang percaya disebut anak Allah terlalu banyak datanya. Misalnya 1 Yohanes pasal 3
ayatnya yang pertama berkata demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini kan data perjanjian baru, Bapak Gembala. Yang kita ngomongkan perjanjian lama. Di perjanjian lama ada banyak data yang menyebutkan umat Allah dengan sebutan anak Allah. Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara, jadi ini perkawinan campur antara orang beriman dan orang tidak beriman. Saking jahatnya dunia, sampai-sampai orang beriman, anak-anak Tuhan pun terkontaminasi. Mereka nikah, kawin tanpa memikirkan kehendak Allah. Makanya dalam seminar atau talk show, saya bersama anak-anak muda 2 hari Jumat berturut-turut. Saya tekankan, tidak boleh pacaran, apalagi nikah, beda iman atau beda agama. Pacaran dan nikah, beda iman, tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Ini bukan larangan, beda suku loh, beda agama. Suku mau apa lawan apa terserah. Mau Cina, Papua, rasakan sendiri di situ. Anakmu perempuan, dengar. Itu kan pilihanmu. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Kenapa? Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. 2 Korintus 6 ayat 14. Sama-sama baca jemaat. 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Lalu saudara menatap saya, tapi bagaimana Pak? Ini saya sudah nikah nih, bagaimana? Ya saudara, start awal saudara salah. Pikulah salibmu, usahalah pengaruhi sudah pasanganmu itu. Tapi kalau start awal salah, tidak bisa ditoleransi itu. Pikulah salibmu. Saudara sudah dengar ini kebenaran, bukan belum? Ayo, pengaruhi pasanganmu sekarang. Bawa dia kepada Kristus. Tidak mungkin saya suruh cerai. Emang saya siapa? Tapi saudara juga jangan dengar penjelasan ini seolah-olah ini pintu gerbang khusus yang belum nikah. Nanti baru menangkan. Kita sudah larang, jangan. Tapi saya rindu bawa jiwa Pak. Rindu bawa jiwa apa? Beta rindu bawa dia itu dari gelap kepada terang. Kau ini gelap gulita. Kau mau bawa orang bagaimana? Mau melepaskan jiwa yang tersesat. Padahal jiwamu jiwa pemberontak. Pemberontak terhadap apa? Aturan-aturan Tuhan ini. Kau buta. Kau mau tuntun orang buta. Buta tuntun buta masuk lubang. Ingat amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku.
bukan pergi, pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Tidak ada itu. Jadi yang sosok menangkan jiwa pakai pacaran deh. Pacaran tidak boleh. Kalau dia bertobat terima Yesus jadi. Tapi kau sok giring-giring dia. Pernah dengar dulu band tertentu. Hello Band punya lagu. Aku terjebak, aku tertipu. Ular berbisa. Hati-hati lu. Termasuk yang Kristen tapi tidak bertobat pun hati-hati. Kadang-kadang kita punya perempuan ini paling lemah. Lihat ada laki-laki menangis di gereja. Langsung dia tanya, mama pakaian pengantin yang murah di mana? Langsung tanya pakaian pengantin hanya gara-gara ada laki-laki menangis. Kau tidak tahu ini menangis, ini lapar. Dia datang gereja tuh belum makan, makanya Yesus. Hati-hati dulu, jangan asal lihat orang menangis di gereja, kau pikir ini terbaik. Uji dulu. Saya ngomong sama anak-anak muda begitu.